Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu pagi ini tanggal 30 Juli 2022. Hari ini libur Bapak, tanggal merah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari di suasana yang libur ini kita datang kepada Tuhan Yesus. Di pagi yang indah di mana Bapak Ibu hari ini tidak bekerja, semua tinggal di rumah, kumpul dengan keluarga, istri anak. Mari kita semua adakan mezbah dengan Tuhan. Kita datang kepada Yesus. Kemarin saya sampaikan firman Tuhan supaya kita berpegang teguh di dalam kebenaran. Karena kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran, berarti kita tidak punya Yesus. Seperti firman Tuhan katakan, kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, berarti kita bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, berarti milik siapa Bapak Ibu? Milik setan, masuk ke dalam neraka. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, milik Tuhan Yesus. Mari kita berpegang kepada kebenaran. Karena firman Tuhan katakan kemarin, sudah banyak orang sudah kehilangan kebenaran. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 5 saya mau bacakan. Percekcokan antara orang-orang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Coba, banyak mereka sudah kehilangan kebenaran. Mereka tidak berpikir sehat. Malah di pekerjaan Tuhan, kata firman Tuhan, mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sumber keuntungan bisnis, sudah dijadikan bisnis. Bukan. Tapi maksud sumber keuntungan di sini adalah kita mengenal kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari, biar firman Tuhan yang selalu kita dengar. Tema firman Tuhan pagi ini, mengikuti jalan Tuhan. Kita mau mengenal jalan Tuhan. Banyak orang Kristen kenal Yesus tapi tidak mengikuti jalan Tuhan. Tidak berjalan di jalan Tuhan, tapi di jalan yang salah. Di jalannya sendiri, karepnya dewe, saudara. Tidak menurut kehendak Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhanku, mari kita mengikuti jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan di jalan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya pagi ini, saya menyanyikan sebuah pujian. Buatlah jalanmu Tuhan, kerinduan kita bersama, supaya kita mengikuti langkah Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, supaya kita nanti kita selamat, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Buatlah jalanmu, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, haleluya, ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu, amin, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, haleluya, dalam saya. Buatlah jalanmu Tuhan dalam hidupanku, Tuhan penjunan yang sempurna. Aku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu, haleluya. Bapakku Yesus, ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari.
Amin, haleluya. Buatlah jalanmu, haleluya, dalam saya. Amin, haleluya. Tuhan penjuna, haleluya. Bukan lihat, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu, haleluya. Ku duduk diam di kakimu. Amin, haleluya. Have thine own way, Lord. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Buatlah jalan-Mu, haleluya, dalam saya. Amin, haleluya. Tuhan penjuna, haleluya, aku tanah liat. Amin, haleluya. Biar Kau kerjakan, haleluya, turut mau-Mu, haleluya Bapa. Ku mau selalu duduk diam di kaki-Mu. Sucikan hati pikiran kami, mulut kami Bapa, sementara kami membaca firman-Mu. Berfirman Bapa, kami lapar haus akan firman-Mu, supaya kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau mengikuti jalan-Mu ya Tuhan. Buatlah jalan-Mu dalam kehidupanku Yesus, haleluya, sampai aku berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurutmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Sabtu pagi ini, tanggal 30 Juli. Bapak Ibu, hari ini adalah hari libur. Besok sudah hari Minggu, semua beribadah kepada Tuhan. Dimana besok adalah tanggal yang terakhir, ya, Minggu tanggal 31 Juli. Berarti sudah lusa, sudah masuk kita bulan Agustus, Bapak ya. Sudah begitu cepat. Minggu lalu saya katakan, ingin Bapak Ibu ya, saya katakan minggu lalu bahwa minggu depan, ya minggu lalu saya ingat saya tanggal 25 Juli itu saya sampaikan firman Tuhan berapa hari yang lalu, saudara, bahwa minggu depan
Kita sudah 1 Agustus. Nah, berarti sudah lusa. Waktu begitu cepat, waktu berjalan terus. Waktu mari kita cinta Tuhan, kita mau selidiki firman Tuhan. Amin. Di pagi yang indah ini, mari kita mau baca 2 Tawari pasal 6 ayat 12 sampai 42. Kemarin kita baca 2 Tawari pasal 6 ayat 1 sampai 11. Puji Tuhan, sepanjang satu pasal kita akhiri. Besok atas rahmat Tuhan kita ada memasuki 2 Tawari pasal yang ke-7. Amin. Puji Tuhan. Saya mau baca 2 Tawari pasal 6 ayat 12 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel, dan menadahkan tangannya ke langit, sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tata kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpanggillah kepada doa dan permohonan kepada hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkan seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu dari surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau mengampuni. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah dengan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun hendaklah mendengar dari surga, dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yang membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tapi membenarkan orang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya, karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga dan mengampuni dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani. Dan kau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyaksikan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang pun segenap umat Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan memandadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan pendirian sendiri, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak manusia, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang kau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang disuruhkan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu,
sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada-Mu dengan berkiblat ke kota yang telah Kau pilih ini, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan Kau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepada-Mu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Kau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepada-Mu di negeri tempat mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepada-Mu dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, di negeri orang-orang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepada-Mu dan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kau pilih, dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengarkan dari surga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya Engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan Kau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan tempat ini. Dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang Kau kasih bersukacita karena kebaikanmu. Ayat 42 yang terakhir. Ya Tuhan Allah, jangan Engkau menolak orang yang telah Kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hamba-Mu itu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. 2 Tawari pasal yang ke-6, seluruh ayat dari ayat 12 sampai 42. Berarti puji Tuhan, satu pasal ini 2 Tawari pasal 6 sudah selesai. Berarti atas rahmat dan anugerah Tuhan, besok kita lanjutkan 2 Tawari pasal yang ke-7. Puji Tuhan, mari sesuai dengan firman Tuhan sudah kita kenal. Mengikuti jalan Tuhan ada tertulis di dalam ayat yang ke-31. Dan supaya mereka takut akan Engkau dan mengikuti segala jalan yang Engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan nenek moyang. Artinya, jadi Tuhan minta supaya kita mengikuti jalan Tuhan di mana kita berada saat ini. Kita ada di Indonesia yang kita cintai, di rumah kita masing-masing. Supaya setiap langkah kita, mari kita sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti jalan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak ikuti jalan Tuhan, berarti jalan iblis. Seperti Yudas Iskariot mengikuti suara iblis, sehingga mereka binasa. Tidak mengikuti jalan Tuhan. Di dalam dunia ini ada dua jalan. Jalan menuju surga, jalan neraka. Ada waktu saya sekolah minggu, saya pernah ingat puji-pujian ini, saudara. Jika mati, pergi mana, surga atau neraka? Nah ini saudara, mari kita mengikuti jalan Tuhan, supaya kita turut taat kepada firman Tuhan. Supaya kita jangan sampai kita ikuti kedagingan. Jangan kita ikuti gaya-gaya dunia. Gaya dunia ini banyak tipuan, saudara. Kelihatannya senang, bahagia, ikutin jalan dunia. Tapi ingat, dunia akan hancur. Dunia akan lenyap. Tapi ikuti jalan Tuhan, kita mencari perkara yang kekal. Mata kita tertuju kepada janji yang kekal. Itu janji di dalam firman Tuhan. Makanya seperti doa Salomo yang begitu indah. Sambil berkata di ayat 14, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan bumi. Artinya, tidak ada jalan kebenaran di luar Yesus. Tidak ada jalan lain, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari, melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita mau melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Jangan pernah ikuti jalan manusia. Jalan manusia menuju maut. Kalau sudah baca di Amsal Sulaiman pasal 16. Coba jalan manusia banyak melangkah, tapi ujungnya jalan menuju maut. Tapi kita melangkah jalan Tuhan menuju ke surga. Coba semua baca. Amsal Sulaiman 16 ayat 25 dikatakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Mari kita melangkah di dalam jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Adapun jalan Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin.
Dia menjadi sumber kekuatan kita. Yesus menjadi sumber perlindungan kita. Dia adalah perisai yang sempurna. Dan mari kita mengikuti jalan Tuhan. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita, mari kita beribadah kepada Tuhan. Supaya kita makin mantap berada di jalan Tuhan. Jalan Tuhan sumber kebenaran akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, haleluya, di dalam saya, amin, haleluya. Tuhan Yesus pancuran yang sempurna, haleluya. Aku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, di dalam saya. Buatlah jalanmu Tuhan, firman-Mu sumber kebenaran. Lindungi aku Bapa. Aku tidak mau berjalan sendiri, sebab jalan-Mu sempurna. Biar kau kerjakan, haleluya, turut maumu. Proses hidupku Bapa, ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Sampai langkahku yang terakhir, ku mau setia dan taat, amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk ke surga yang kekal, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tapi hari ini banyak libur, beraktivitas di rumah dan berjaga dan berdoa mengikuti jalan Tuhan sampai kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan oleh. Amin.